kita akan buka untuk Ustadzah yang bertugas untuk segera siap-siap, yaitu pertama Ustadz Syukron dan Ustadz Yudi sebagai pembuka. Klik ya. Oke. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung dengan kita, ayah bunda. Insya Allah karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, akan saya buka kegiatan parenting class SIT Al-Hikmah ini. Insya Allah. Jangan dengerin aja ini, matiin aja. Bagus pakai sweeper, itu pakai apa sih? Ya kena tadi bentuknya jalan dari sini. Ustadz dan Ustadzah, ayah bunda yang saya hormati, akan saya mulai kegiatan parenting class SIT Al-Hikmah Depok tahun 2020 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan SIT Al-Hikmah, Ustadz Kyai Haji Haji Muhammad Luki Iqbal selaku sekretaris. Yang sama-sama kita hormati pula staf Yayasan SIT Al-Hikmah, yaitu Litbang SIT Al-Hikmah Ustadz Abdurrahman MM. Kemudian ada Ustadzah Rani Khairani selaku SDM SIT Al-Hikmah, dan juga Ustadzah Rehana Tulkolbi Al-Hafizah selaku PMAKI SIT Al-Hikmah. Dan juga kita sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Al-Hikmah Ustadz Dr. Haji Syukron Muhammad Toha LC MPDI beserta jajarannya, dan Ustadzah pengajar SMP ini, semoga Allah angkat rasa sakit ayah bunda. Insya Allah pagi hari ini sampai nanti jam 10 kita akan mengadakan parenting class SIT Al-Hikmah pada tanggal 26 September ini. Insya Allah
Kegiatan ini bertemakan, ya, tema besar kita adalah mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah keluarga di masa pandemi. Ini tema besarnya, karena memang kegiatan ini kita dilakukan secara serentak, SDIT 1, SDIT 2, SMPIT, dan TKIT. Bahkan untuk SDIT 1 dan SMPIT kita mengadakan 2 sesi. Ya, 2 sesi. Dan insya Allah pagi hari ini kita awali sesi pertama dari SMPIT nanti sampai jam 10. Kemudian nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua, yaitu khusus untuk siswa kelas 9. Ya, untuk sesi pertama adalah ayah bunda dari kelas 7 dan 8. Alhamdulillah untuk keberkahan dari kegiatan pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah, akan dibacakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Yudi. Insya Allah beliau akan membacakan surat At-Tahrim ayat 6-9. Namun kita buka kegiatan pagi hari ini Parenting Class SIT 5 Depok dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya kepada Ustadz Yudi untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran surat Tahrim ayat 6-9. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu telah kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah telah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustadz Judi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 9. Semoga kita semuanya yang mendengarkan mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya, sambutan-sambutan, insya Allah kegiatan parenting kelas SD Al-Hikmah khusus untuk SMP IT Al-Hikmah di sesi pertama, insya Allah akan yang memberikan sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Hikmah, yaitu Ustadz Dr. Haji Syukron Muhammad Toha LC MPDI. Pada Ustadz Syukron, untuk waktu kami persilakan. Tafadhol Ustadz Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Pembina Yayasan SIT Al-Hikmah, Ustadz Abdurrahman MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan SIT Al-Hikmah, Ustadz Ahmad Faisal MPD beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Ibu Siti Aliyah dan Ibu Dewi Yulia MSI, yang sama-sama kita hormati seluruh wali murid, orang tua SMPT Al-Hikmah kelas 7 dan 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad wali murid SMPT Al-Hikmah wabil khusus kelas 7 dan 8 yang telah mensupport, mendukung, dan adanya kerjasama sehingga agenda acara parenting ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya tujuan diadakannya parenting ini adalah bagaimana anak-anak kita bisa terhindar dari kecanduan game online dan juga gadget ataupun gawai. Karena harapan kita adalah bagaimana mereka mempunyai sebuah kesemangatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu,
sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna baik untuk nusa, bangsa, dan agamanya. Tentunya sebagaimana kita pahami bersama bahwa dampak dari kecanduan gadget dan online ini sangat luar biasa. Ya, bahkan banyak sekali para pakar yang telah menjelaskan terkait dampak kecanduan gadget dan game online ini adalah diantaranya adanya gangguan kejiwaan, tidak ada hubungan sosial, menyendiri, sulit konsentrasi, menghabiskan waktunya hanya untuk gadget dan game online, agresif, mudah marah, tidak ada kesemangatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, menggali ilmu, bahkan juga ada di antara mereka yang sampai melawan orang tuanya. Tentunya juga WHO juga mengatakan bahwa ini akan muncul gangguan mental versi terbaru. Ya, bahkan menurut data Litbang Kompas, sudah ada di antara remaja, ya, mereka yang berani untuk mencuri barang yang berharga, mencuri uang, mencuri motor, menderita hipertensi primer, bahkan juga mereka rela menjadi pengemis, ya, karena mereka akibat dari pengaruh dengan game online, ataupun mereka ingin mendapatkan sesuatu yaitu uang agar mereka bisa mengikuti terkait dengan gadget ataupun game online ini. Tentunya harapannya dengan acara ini adalah bagaimana kita semua bisa mempunyai suatu yang memberikan terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah kita doakan setelah acara ini anak-anak kita menjadi anak yang semangat, anak yang mau belajar, menuntut ilmu, tentunya harapannya mereka menjadi yang berguna untuk masa yang akan datang. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia barangkali yang disampaikan, lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Kepala SMP Al-Hikmah, Ustadz Dr. Haji Syukron Muhammad Toha LCMPDI yang telah memberikan sambutan kepada kita semuanya pada kegiatan parenting class SMP Al-Hikmah. Insyaallah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Syukron bisa menjadi perhatian buat kita semuanya. Untuk itu kepada ayah bunda, orang tua dari siswa kelas 7 dan kelas 8 untuk bisa berperan aktif dalam pendidikan anak-anak kita. Tidak berpanjang lebar, insya Allah untuk kegiatan ini parenting class yang insya Allah khusus untuk SMP Al-Hikmah, temanya adalah atasi candu gadget dan game online, yang mungkin ini menjadi perhatian kita semuanya, karena hampir seluruh siswa SMP Al-Hikmah tentunya selalu berinteraksi dengan gadget, dan tentunya pula pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam interaksi dengan gadgetnya. Perlu saya ingatkan pula kepada ayah bunda yang telah bergabung untuk mengisi absensi, ya, presensi, daftar kehadiran pada yang sudah kita share di chatnya, ya. Di chatnya itu ayah bunda bisa untuk absen. Untuk selanjutnya, insya Allah kita memasuki inti dari kegiatan ini, yaitu talkshow yang insya Allah kita dihadiri oleh pembicara kita, yaitu Ibu Dewi Yulia MSI, dan juga ada best practice dari ayah bunda bagian dari kita, yaitu Bunda Akra Abi, kelas 8, ya, kelas 8. Alhamdulillah beliau akan menjadi best practice pembicara pertama. Kemudian nanti pembicara kedua adalah Ibu Dewi Yulia MSI, beliau adalah konselor keluarga. Yang insya Allah kegiatan inti kita akan dimoderatori oleh Ustadzah Jati Tri Lestari SPD, ya. Kepada Ustadzah Jati Tri Lestari SPD untuk bisa memandu kegiatan ini.
kegiatan inti dari parenting class ini. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustazah Jati. Baik, terima kasih Ustadz Ali atas kesempatannya. Sebelumnya, sudah Ustadz? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat masih bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat masih Allah karuniakan sehat walafiat, dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keduanya uswahnya yang sudah membawa kita dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang terang benderang, insya Allah terang benderang dengan ilmu keislaman, terang benderang dengan berbagai macam keilmuan, juga berbagai kemudahan. Sebelumnya jazakumullah khairan katsir untuk SIT Al-Hikmah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa menjadi bagian dari acara ini. Senang, bangga luar biasa karena bisa membersamai ayah bunda untuk bisa belajar bersama-sama, untuk bisa saling memberi semangat. Untuk apa? Tidak lain hanya untuk selain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga untuk membersamai anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas akal, tapi juga cerdas iman dan juga cerdas perilakunya. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat untuk pembina yayasan Ustadz Abdurrahman Abdul Hasib LC selaku pembina yayasan SIT Al-Hikmah, dan yang saya hormati juga Ketua Yayasan SIT Al-Hikmah Ustadz Ahmad Faisal MKom, dan yang saya hormati Kepala SMP IT Al-Hikmah yang pada kali ini berkenan untuk hadir di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustadz Dr. Haji Supron LC MPDI. Dan yang saya hormati pembicara kita bersama, insya Allah alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua, pembicara best practice, yaitu Bunda Akra, yang saya lebih mengenal beliau dengan Bunda Akra karena alhamdulillah dengan akranya pun saya sudah cukup mengenal. Dan juga yang saya hormati, salam takzim untuk Bunda Dewi Yulia, Esos MSI, salam kenal Bunda. Mohon maaf kalau sebelumnya sempat disibukkan dengan persiapan untuk acara ini. Dan juga yang saya hormati Dewan Guru SMP IT Al-Hikmah yang pada kali ini memberikan peluangan waktunya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan untuk membersamai Ananda belajar di sekolah ataupun di rumah selama masa pandemik ini. Dan juga tak lupa salam sayang dan salam hormat untuk ayah bunda, wali murid SMP IT Al-Hikmah kelas 7 dan 8. Selamat datang di parenting class SMP IT Al-Hikmah. Ini perdana ya ayah bunda, tapi insya Allah semoga segala kekurangan yang kami berikan, mungkin ada kekurangan ketika kami menyajikan acara ini, semoga itu semua tertutupi dengan banyaknya manfaat yang kita raih bersama, insya Allah. Insya Allah hari ini tema besar kita adalah atasi candu gadget dan game online. Ketika saya membaca tema ini luar biasa sekali, gitu. Karena memang masalah yang terjadi di sini adalah terkait dengan gadget dan game online. Kita masuk lebih dalam terkait dengan tema kita hari ini adalah saya ingin kita semua saling menularkan energi positif satu sama lain. Nanti minta tolong untuk host untuk membuka mic semua peserta. Kita takbir bersama-sama. Semoga takbirnya kita membawa kita, insya Allah menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, menghadirkan Allah dalam setiap
rumah-rumah kita. Gitu, insya Allah dengan adanya Allah, segala kesulitan, segala kendala yang dihadapi di masa pandemik ini untuk membersamai anak-anak, insya Allah akan tertutup di semua. Allah itu maha besar, insya Allah masalah itu akan jadi sangat kecil. Siap ya Ayah Bunda ya, silahkan nanti host boleh dibuka mic-nya semua peserta. Kita Bunda, Ayah Bunda boleh silakan mic-nya di unmute semua. Silakan mic-nya di unmute sendiri. Iya. Ustadz Ali boleh semuanya mic-nya dibuka. Mic-nya di unmute. Ya. Kita takbir bersama, kita hadirkan Allah, kita Allah hadir di acara ini dalam rangka niat yang Allah untuk biasa mengamalkan tidak hanya belajar juga mengeluarkan semangat bersama lain. Siap semua, insya Allah. Kita takbir 3 kali. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih atas takbirnya. Jadi insya Allah saya pribadi percaya ya. Silakan di mute kembali semua mic-nya. Insya Allah kalau saya pribadi percaya bahwa kekuatan iman, kekuatan yang Allah berikan itu melebihi segala-galanya. Gitu. Walaupun di luar sana anak-anak kita berjibaku dengan berbagai media yang mungkin akan siap menerkam jika dengan ayah bunda, dengan keberadaan ayah bunda dan juga spirit iman dari ayah bundanya, insya Allah saya percaya kita akan bisa melawan arus medsos ataupun arus teknologi yang mungkin akan sedikit banyak menggerus iman anak-anak. Tapi insya Allah dengan adanya ayah bunda akan semakin menjaga anak-anak kita insya Allah. Ya, pada kali ini saya akan langsung menyapa ke pertama untuk ke Bunda Akra. Bunda Akra, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah, Bunda sehat? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya nih di parenting class kita. Di mute semua. Ya saja. Udah. Ya. Ya sebelum saya ngobrol lebih lanjut dengan Bunda Akra, izinkan saya sedikit memberikan profil terkait Bunda Akra. Nama beliau adalah lebih diakrab dengan Bu Lili atau Bunda Akra. Nama lengkap beliau Siti Aliyah SPD, tempat tanggal lahir Jakarta 17 September 1968. Alamatnya di Kampung Citayam, RT 1 RW 4. Pendidikan terakhir S1 PGSD. Status ibu dari Akra Abiza. Aktivitas ketika saya menerima profil dari Bunda dari Bu Lili, saya langsung terbayang sosok seorang Akra gitu. Yang saya tahu 2 tahun saya mengajar Akra di kelas 5 dan kelas 6, saya cukup mengenal bagaimana Akra, saya cukup mengenal bagaimana profil beliau di Al-Hikmah. Insya Allah Akra anak baik, anak soleh, yang pastinya kita di sini pengen sedikit pengen tahu nih gitu tips-tips dari atau gimana sih gitu caranya Bunda Akra untuk bisa dalam membersamai Akra dalam belajar dengan gadgetnya, atau bagaimana caranya ketika membersamai Akra dengan gadgetnya sehari-hari ya. Bunda Akra boleh menyapa terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum
saja. Assalamualaikum Ustaz Sukron, Ustaz Ali, dan satu-satu yang belum saya kenal. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan sama Ustaz Sukron. Mohon saya kaget sekali Ustazah. Kira saya ada apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah dua anak saya di Afrika. Satu Akra Bijaki, ada sekarang kelas 8. Farhan Indra Kurniawan, satu Sopa. Katanya sih Alfe, saya juga nggak tahu ya. Ada Alfe 1, Alfe 2. Iya. Ini saja. Ya. Iya. Harusnya saya gimana? Sebenarnya saya dari SD sampai SMP bahkan saya HP. Jujur berkecambuk dalam hati saya ya, gimana ini anak seandainya kebablasan. Tapi alhamdulillah saya kasih komitmen bagaimana kalau misalnya saya kasih HP, hafalannya harus lengkap, harus hafalannya harus selalu lancar, dan waktunya tugas harus dikumpulkan. Itu aja Ustazah sebenarnya deg-degannya saya. Iya. Kayaknya kan kalau selama selama PJJ ya atau BDR ini kan pasti anak-anak kan terus pakai handphone nih Bun ya. Nah, kira-kira kalau Akra sendiri nih atau adiknya Akra, saya baru tahu adiknya Akra di kelas 1 ya di Al-Hikmah ya. Masya Allah, masih panjang perjalanan tuh ya Bun. Lalu boleh 1 jam. Setelah asar saya ambil, saya taruh, lalu laporan hafalannya, seandainya dia udah laporan hafalannya udah selesai, tugasnya udah selesai, baik yang Akra sendiri ya Ustazah, yang selalu ya namanya anak-anak ya Ustazah, suka mindik-mindik kata orang sini ya, suka ngumpet-ngumpet lihat ngambil HP sendiri ya. Jadi saya semua tugas semua itu harus dikerjakan dulu, baru boleh lihat game online atau permainan yang dia sukai. Oke, berarti itu kalau dari segi waktu ya. Nah sekarang saya pengen nanya nih, kira-kira kan pasti kalau biasanya orang tua nih kalau sebelum ngasih handphone ke anaknya nih ya, biasanya ada kesepakatan nih gitu. Entah itu kesepakatan bagaimana setiap orang tua pasti beda-beda punya kesepakatan atau peraturan dengan anaknya. Nah kalau dari Bunda Akra sama ayah bundanya Akra dengan Akra sendiri, kira-kira ada nggak sih aturan yang diberikan ketika Ananda pakai handphone itu sendiri? Saya harus melihat Ustazah, dia main apa, dia HP-nya ininya di tempat yang terlihat permainan HP-nya tidak ngumpet-ngumpet. Jadi semua keluarga lihat dia main HP. Jadi dia main apa biar saya terlihat. Jadi nggak ada ngumpet-ngumpet di saya. Jadi maksudnya main apa biar saya dan ayahnya atau adik-adiknya tahu, oh ya main lihat gadget yang permainan bola atau segala macam gitu saja. Jadi ini ya tidak dibiarkan misalnya anak itu bermain handphone di kamar sendirian, apalagi pintunya sampai ditutup gitu ya. Kadang kita nggak tahu tuh kalau udah anak-anaknya kalau udah di kamar pintu ditutup, kita jadi apa namanya, wah kenapa nih buka apa nih gitu kan, jadi curiga sendiri. Iya, parno sendiri. Gitu. Jadi Oke. Terus kalau dari ayah bunda Akra sendiri ada nggak sih jam bebas handphone? Jam bebas gadget, pastinya bukan bebas, yang bebas bukan anaknya doang nih gitu, tapi juga orang tuanya sendiri. Jadi kita sepakat sama keluarga nih, yuk jam segini sampai jam segini ayah, bunda, Akra, adik semuanya nggak boleh pegang handphone gitu. Jadi beraktivitas dengan pokoknya selain megang handphone, laptop dan sebagainya, ada nggak sih Bu?
Eh, saya kesepakatannya, halo saya, Iya, silakan. Kedengaran Bunda? iya, iya. Kalau saya kita kesepakatan waktunya berkumpul, waktunya hafalan, waktunya makan ya Ustaz. Itu saja. Lalu waktunya itu waktu bebasnya ya pas habis saya pulang misalnya, kan saya juga kerja ya Ustaz saja ya. Ya pas istirahat dia boleh istirahat juga. Jadi nggak gitu. mesti juga bolehlah sedikit saya kasih bebas sebentar gitu, tapi tetap dalam pengawasan saya saja. Oh gitu. Berarti setelah bundanya pulang gitu kita sama-sama istirahat gitu ya, gitu tidak memegang handphone ataupun laptop gitu ya. Iya. Lalu Bun, biasanya nih ya kalau orang tua tuh kan suka ngecek-ngecek nih ya, ngecek-ngecek handphone anaknya nih gitu. Pernah nggak sidak-sidak sedikit lah ke handphone Akra gitu? Apa sih? Boleh tahu dong yang sering Akra buka apa sih? Yang sering anak-anak buka biasanya aplikasi apa? Itu game apa ya? Game bola. Kalau Akra tuh game bola dia jadi dia lihat bola tuh teknik-tekniknya bagaimana. Terus saya, ya Allah nih anak, bola lagi kata saya gitu ya. Aduh, sampai-sampai dikira saya ngomong sama siapa, saya sampai nafsu sekali ya, itu lihat game bolanya itu saja. Berarti game bola ya? Bola aja. Alhamdulillah. Berarti kalau kayak game ML, FF gitu nggak terlalu ya Akra ya? Mungkin sekali kalau saya nggak ngelihat ya, tapi gitu. lebih condong lebih itu bola. Oh bola, oke, Sama itu. sip. Iya bola. Oke. Terus kalau handphonenya Akra di password nggak sih Bu? Kadang kan anak-anak nih ya nggak mau dibuka-buka sama orang tuanya nih. Dia pinter tuh kadang password dari mulai ngebuka sampai semua aplikasi di passwordin sama dia. Itu kayak gitu nggak? Kadang. Nggak usah. Enggak. Jadi adiknya juga, kakaknya juga. Jadinya kita siapa aja yang dekat handphonenya Akra, iya dia kita yang pakai. Oh gitu. Abisnya gimana ya saja. Tadinya kan saya nggak mau ngasih karena ada BDR gini, saya harus pergi kerja juga. Ya terpaksa kita satu HP tuh untuk yang di rumah. Oh untuk gitu yang di rumah. gitu. Lebih kabar apa-apa dari HP gitu. Akra. Lebih aman begitu ya. Jadi lebih open buat semuanya ya gitu. Jadi saling mengetahui kalau misalnya mulai melenceng-melenceng dikit bisa saling menasehati juga tuh ya gitu. Iya, menurut saya ada kakaknya yang jadi singanya. Masya Allah. Nah, terakhir nih Bun, sebelum kita masuk ke berbincang sama narasumber utama kita, Bunda Yulia, dari Bunda Akra sendiri ada nggak tips selain tadi peraturan segala macam, terus jam bebas handphone, ada nggak tips dari ayah Bunda Akra dalam hal pendampingan anak-anak dalam penggunaan handphone selama ini nih, gitu. Apalagi Akra sudah mulai kelas 8 ya, biasanya kalau semakin tinggi kelasnya tuh anak-anak semakin apa sih Bunda kok ngatur-ngatur aku mulu gitu. Ada nggak tips dari Bunda atau ayah? Jadi saya sebelumnya saya jelaskan pada Akra waktu itu HP itu hanya dunia hayal, permainan itu dunia hayal, yang nyata itu kehidupan kamu, saya bilang gitu ya saja ya. Itu kamu nggak mungkin ada HP tanpa kamu belajar, tanpa kamu bisa apa-apa. Jadi itu lihat masa depan kamu, kehidupan kamu yang nyata itu adanya di keseharian kamu, bukan ada di HP. Saya bilang gitu saja. Betul. Jadi, lalu saya juga kadang-kadang introspeksi diri juga ya saja. Kalau saya suka megang-megang HP, oh iya. Saya ngomelin anak saya main HP, saya sendiri main HP. Jadi saling mengintrospeksi juga akhirnya. Jadi pas waktunya kita batasi, ya kita juga yang membatasi diri betul. Ini nih poin kedua menarik nih Bun, gitu, menjadikan teladan
buat kerja, bukan buat main game gitu ya. Namanya anak-anak kan nggak bisa berpikir sejauh itu ya. Namanya best practice-nya, insya Allah ini bermanfaat banget buat kita semua, biar saling menyemangati satu sama lain. Ya, insya Allah. Nanti kita akan langsung mendengarkan ya Bun dari narasumber utama kita Bunda Dewi Yulia terkait dengan bagaimana sih konsep ataupun tips-tips untuk mengatasi masalah kecanduan gadget pada anak dan juga game online. Baik, terima kasih Bunda Akra atas waktu dan perhatiannya. Masya Allah, jazakumullah khair. Salam buat Bunda Akra, boleh sambil menyimak ya Bun ya. Ya saja, terima kasih. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Insya Allah nggak apa-apa Bun. Baik, Ayah Bunda, kita akan tadi sudah mendengarkan ya bagaimana Bunda Akra dengan keseharian dengan anandanya dalam hal pendampingan gadget. Insya Allah silahkan kita ambil hal-hal yang bisa kita terapkan di rumah. Saya yakin juga setiap rumah punya background masalah dan latar belakangnya masing-masing. Pasti tidak bisa apa yang diterapkan di rumahnya Akra diterapkan plek-plek di rumah kita sendiri, tapi kita bisa mengambil apa yang kita bisa terapkan, apa juga yang mungkin bisa kita modifikasi untuk bisa di rumah kita terapkan. Kita akan langsung masuk ke Bunda Yulia. Sebelumnya saya sapa dulu Bunda Dewi Yulia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bun? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget nih aku Bun bisa bertatap muka walaupun via virtual ya Bun ya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk bisa kita bertatap muka langsung nih, bertemu dengan praktisi kita, Masya Allah. Sebelumnya mohon maaf kalau kemarin sempat sering-sering WA untuk persiapan kegiatan ini. Diganggu waktu malam, waktu istirahatnya, mohon maaf sekali. Semoga Bunda semua sehat ya keluarga ya Bun. Amin, amin. Amin. Boleh, sebelum saya berlanjut ke Bunda Dewi, izinkan saya membacakan biodata Bunda terlebih dahulu. Baik, Ayah Bunda yang sudah ada di hadapan Ayah Bunda semua, jadi pas sekali halnya untuk kita lebih menggali ilmu lebih dalam dengan beliau terkait dengan permasalahan gadget oleh anak-anak ini sendiri. Beliau bernama Bunda Dewi Yulia Esos MSI, lahir di Padang 2 Juli 1967, alamat rumah di Jalan Taufikur Rahman nomor 10 RT 3 RW 2 Beji Timur Depok. Pendidikan terakhir Magister Sains Psikologi. Statusnya ibu dari 3 putri. Kegiatannya yang pertama sebagai konselor keluarga, yang kedua konselor sekolah di SDIT Miftahul Ulum Cinere, dosen mata kuliah psikologi di Akper dan Akbit Teris Husada, dan yang luar biasanya nih penulis buku Ketika Cinta Diuji. Masya Allah, Ketika Cinta Diuji pas banget nih Bun. Cinta kita terhadap anak-anak diuji sama yang ada di sekitar kita nih, gadget, apa tuh medsos segala macam tuh ujian banget ya buat cinta kita sama anak-anak gitu. Gimana rasa cinta kita bisa menyelamatkan mereka kah atau justru menjerumuskan anak-anak? Nauzubillah min dzalik. Sebelumnya jazakillah khairan katsir atas waktunya Bunda Dewi yang sudah berkenan untuk membersamai Ayah Bunda SMP IT Al-Hikmah untuk bisa belajar terkait dengan bagaimana caranya sih mengatasi gangguan gadget atau kecanduan. Namanya candu kan anak-anak tuh nggak nyadar gitu kalau dia udah kecanduan, jadi pengen terus gitu, pengen nambah terus gitu kan kalau canduan gitu ya. Dan game online, saya kalau mengamati grup anak-anak, menurut saya karena kebetulan anak laki-laki ya, biasanya anak laki-laki itu lebih ini banget sama game online gitu. Tapi kadang anak perempuan juga sama juga sih ya. Itu kebanyakan anak-anak lagi suka main FF, ML, lalu apalagi ya? Saya kurang paham juga tuh karena nggak pernah mainin juga gitu. Kadang-kadang saya pengen juga nih
ini kayak gimana sih mainannya gitu, kok sampai sebegitunya anak-anak tuh sukanya gitu ya. Cuma pas saat buka bagi saya nggak menarik, mungkin karena saya jiwanya bukan anak-anak kali ya, jadi nggak menarik. Cuma kalau ngeliat screenshot anak-anak, ya intinya itu mainan tembak-tembakan segala macem. Kadang saya menemukan istilah-istilah yang notabene kasar, yang saya temui di perbincangan anak-anak sehari-hari, ternyata itu mereka dapatkan di game online gitu. Ya istilahnya silakan bisa ayah bunda browsing sendiri. Baik tanpa untuk mengefektifkan waktu, silahkan Bunda Dewi Yulia untuk memaparkan terkait dengan mengatasi candu gadget dan game online. Insya Allah saya berikan waktu insya Allah sampai pukul 9:10. Nanti setelah itu kita akan lebih interaktif ya Bunda dengan ayah Bunda insya Allah. Silahkan Bunda Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senang sekali pagi ini bersama dengan ayah bunda solih dan solihah yang sangat peduli dengan masalah anak-anak kita, yang sangat ingin meningkatkan kualitas kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita dan menganggap ini sebagai ikhtiar kita untuk membersamai anak kita menuju masa dewasanya nanti, insya Allah. Pertama-tama terima kasih ini kepada Ustazah Jati, kepada Bapak Sukron, Bapak Ali dan teman-teman guru serta Bapak, Ibu, Ayah dan Bunda sekalian. Kita akan akan bicara tentang masalah gadget dan anak-anak gitu ya. Karena ini adalah dua hal yang sangat susah dipisahkan gitu kayaknya ya sekarang ini. Memisahkan anak kita dengan gadget itu sesuatu yang mustahil, ditambah lagi dengan saat ini dengan sistem BDR ini anak kita dibuat makin lengket dengan gadgetnya. Saya share ini dulu ya, biar ada satu penelitian, Ibu. Ada peneliti meneliti terhadap pasien yang divonis, ini di rumah sakit penelitiannya. Pasien yang divonis akan meninggal. Jadi ditanyain kepada pasien tersebut apa yang akan dilakukan jika dia punya kesempatan untuk usianya panjang gitu. Dikasih kesempatan untuk melakukan usianya panjang. Jika usianya berpanjang, apa yang akan dia lakukan? Ternyata 96% dari pasien tersebut mengatakan bahwa dia akan lebih dekat dengan anak-anak. Dia akan lebih serius mendidik anak. Dia akan membelanjakan waktu ya, menggunakan waktunya lebih banyak dengan anak-anak. Nyaris nggak ada yang bilang saya akan mengejar pekerjaan saya supaya naik pangkat, supaya naik gaji. Juga nggak ada yang mengatakan saya ingin kuliah supaya saya bisa lebih banyak lagi ilmu yang saya dapat. Nyaris nggak ada yang seperti itu. Semua rata-rata mengatakan ingin lebih banyak menggunakan waktunya bersama dengan anak-anak. Masya Allah ya, artinya memang masalah anak ini sangat penting sebenarnya. Dan ini adalah proyek kita bersama. Proyek kita dengan suami, proyek kita dengan guru, proyek kita dengan masyarakat. Jadi melibatkan tadi itu suami, guru di sekolah, melibatkan masyarakat itu adalah hal yang pasti dalam mendidik anak kita. Oke, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu Ibu. Silakan Ayah dan Bunda duduk lebih nyaman. Kalau pakai kacamata boleh dibuka. Relax. Kita ingin jeda. Nggak kedengeran di sana aja. Izin.
Dan ayah bunda untuk duduk sejenak, pejamkan mata, bayangkan suasana di rumah, bayangkan anak-anak kita saat ini. Itu namanya jeda. Sambil saya setelin lagu ya ayah bunda. Selama lagu ini berputar, kita bayangkan suasana rumah dan biarkan hati kita untuk rileks. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jeda sejenak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Anak mau jadi pohon. Jadi Bukan, Mak. Pohon gak penting. kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, sayang. Selamat pagi Abah, sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri indah. Terima kasih. Alhamdulillah, silakan membuka mata jika sudah siap. Boleh ada ayah bunda yang ingin sharing dengan kita apa yang tadi dirasakan ketika jeda sejenak tadi?
Baik, silahkan Ayah Bunda, boleh satu orang perwakilan langsung bicara saja. Atau dari Bunda Akra boleh? Bagaimana perasaannya Bunda setelah jeda tadi, Bun? Halo? Bunda Akra, apakah masih di situ? Biar saja. Oh iya. Iya. Oh, tadi ini ada ini dari Humairah Bunda Kaira Bunda Dewi, katanya perasaannya jadi baper, Bu, gitu. Betul, baper emang ya. Kalau tadi saya juga sempat baru memejamkan berapa saat aja tuh, Masya Allah ya. Gitu. Dari Bunda Akra boleh apa, Bun? Silakan, Bun, bagaimana perasaan? Jadi keingetan orang tua saja. Jadi baper, jadi ya ginilah melo. Orang tua yang selalu nasehatin, orang tua yang selalu bersama-sama ya Ustazah ya. Nggak bisa ngomong. Speechless kayaknya Bunda Dewi. Oke. Terima kasih Bunda sekalian, Masya Allah. Itu tadi ini namanya jeda. Jeda itu mungkin kalau saya ngelihatnya dalam apa namanya, dalam Islam kali namanya tajdid dunia gitu kali ya, memperbaharui niat, muhasabah, bisa juga muhasabah. Karena kita selama ini seringkali kita menjadi orang tua, menjadi ibu, kita sibuk dengan tugas kita sebagai ibu saja, sibuk dengan peran-peran kita. Tentang pertanyaan kepada anak. Kemarin saya survei simpel sih, sedikit aja berapa responden anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Ya. Menggunakan gadget dalam sehari di luar waktu BDR lebih dari 22 jam itu 33%. Lumayan juga ya, lumayan banyak maksudnya. Yang 35 1 sampai 2 jam. Ini harus dibahas ya. Sebaiknya gitu. Kesempatan anak-anak untuk main game, buka gadget, yang entah buka YouTube, entah apa gitu ya, selain BDR ya, itu bagusnya adalah kurang dari 2 jam dalam satu hari. Apalagi ini sebenarnya penelitian dulu waktu belum BDR ya, waktu masih normal. Kalau sekarang kan sudah new normal ya. Waktu masih normal, para peneliti meneliti bahwa sebaiknya memang anak kita terpapar dengan gadget itu tidak boleh lebih dari 2 jam dalam satu hari. Nah, kalau sekarang kita dengan BDR, mestinya kurang dari situ. Mestinya kan BDR udah 4 jam kan. Mestinya kesempatan anak-anak untuk main game baik online segala macam itu mestinya sebaiknya, idealnya kurang dari situ. Oke. Lalu yang kedua, ini ada berapa jam kalau main game ya? Yang bilang lebih dari 2 jam 10%, alhamdulillah masih bagus. Pernahkah kamu nonton video atau gambar pornografi? Ini 20% bilang pernah. 79% bilangnya tidak pernah. Ya alhamdulillah. Kalau mudah-mudahan ini tidak termasuk atau termasuk dari penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati beberapa tahun yang lalu adalah tahun 2010 dan tahun 2013 itu 96% anak SD itu sudah pernah menonton
film pornografi. Mudah-mudahan itu tidak termasuk anak kita ya Bu, amin. Itu kan dulu ya tahun 2013, kan 2020 mudah-mudahan orang tua makin dekat dengan anak sehingga anak kita tidak termasuk itu. Mudah-mudahan. Ini apakah memberi aturan? Masya Allah. Ternyata orang tua kita 97% memberi aturan waktu ngasih gadget kepada Ananda. Alhamdulillah, Masya Allah. Apakah ada hukuman jika melanggar peraturan ketika menggunakan gadget? 53% mengatakan ada. Alhamdulillah. 17% tidak ada. Mudah-mudahan setelah ini akan ada. Apa kamu mematuhi aturan tersebut selama ini? 48% mengatakan iya. Ini 48%, kadang-kadang sisanya mengatakan tidak. Nggak apa-apa, masih cuma sedikit yang mengatakan tidak. Adakah jam bebas gadget di rumah kamu? 41% mengatakan tidak ada. Jadi yang 41% ini sepanjang hari itu bebas ya, selalu pegang gadget ya. Apakah gadget kamu menggunakan password? Wow, 64% mengatakan iya. Ini data tentang anak-anak kita, ayah dan bunda sekalian. Mengapa ini penting buat kita? Mengapa penting ini kita bahas? Karena ketika anak kita pegang gadget, maka yang dihadapi oleh anak kita, bahaya yang dihadapi oleh anak kita adalah gaya hedonis. Ya kan gadget itu macam-macam iklannya kan Bu, ayah, sehingga anak kita tuh udah tahu merek, kalau nggak pakai ini nggak mau. Saya pernah beberapa kali menangani kasus anak yang ngamuk-ngamuk ke ibunya karena minta iPhone, sampai ngamuk, sampai ibunya melempar kursi ke ibunya. Yang kedua, ada bukan apa aja dibaca, apa aja ada. Saya pernah lagi main Facebook, lagi buka Facebook, tiba-tiba ada iklan games yang tentang kerajaan-kerajaan gitu, yang di dalamnya pas saya ikutin gitu ya, iklan itu nggak saya tutup, saya ikutin. Ternyata emang itu ada semacam membolehkan hubungan seksual kalau suka sama suka kayak gitu loh, intinya itu yang ingin disampaikan oleh pembuat games tersebut. Perusakan norma, narkoba, sama banyak ya, pornografi jelas. Justru ini adalah misi komunitas. Kejahatan seksual ini juga banyak sekali. Saya pernah nanganin anak SMP kelas 3 yang dibawa oleh laki-laki ke Kuningan, Jawa Barat. Itu hanya karena ketika dia di Facebook dia ngasih foto, terus ada yang komen gini, cantik sekali kamu gitu. Cuma dibilang cantik sekali kamu, akhirnya si anak itu menyerahkan seluruh hidupnya buat laki-laki tersebut dan mau diajak ke Kuningan. 3 hari ketemu baru dipulangkan oleh laki-laki tersebut, laki-laki yang tidak dikenal. Belum lagi misalnya iklan-iklan ya Bu, iklan di medsos itu yang iklan seksual yang sangat terbuka sekali, Masya Allah. Lalu yang LGBT ini juga ada komunitasnya. Bahkan ada lagi komunitas anak-anak yang suka ngata-ngatain orang tuanya. Jadi ada komunitasnya di situ. Nah ini bahaya yang akan terjadi ketika anak kita pegang HP di tangan. Kalau Ibu Eliasman mengatakan gini, HP lu yang kasih, pulsa kita yang bayar, tapi kita membiarkan orang merusak anak kita dengan itu. Makanya memang tidak mudah ya tantangan bagi anak kita ketika dia pegang HP. Ini ciri-ciri anak yang kecanduan gadget. Ciri-cirinya ya Bu, yang ayah, yang pertama adalah mengurung diri, menghabiskan waktu dengan games dan internet di dalam kamar.
maunya di kamar aja. Oh, zaman dulu waktu zaman saya masih ikut sekolah, banyak ibu-ibu yang bangga sekali kalau anaknya nggak main di luar. Tapi saat ini, Bu, kalau anak kita nggak main di luar, anak kita di kamar terus, kita perlu hati-hati, perlu curiga, perlu ada pendekatan gitu. Jangan merasa nyaman gitu, jangan merasa anak kita selamat. Mungkin selamat dari sisi badan, tapi tidak selamat dari sisi otaknya gitu. Bila Anda tegur atau batasi main gadget, dia marah, berkata kasar atau melawan. Sulit konsentrasi, prestasi akademis menurun, tapi ada juga sebagian anak yang prestasinya tidak menurun. Jika bicara menghindari kontak mata, malu tidak pada tempatnya, menyalahkan orang. Jadi kalau misalnya apa-apa yang disalahin adiknya, kalau ngomong yang disalahin temennya, apa-apa tuh yang punya orang lain aja yang salah. Terus mainnya dengan kelompok tertentu aja. Jadi dia berkomunikasi itu dengan orang tertentu aja, dengan orang itu aja gitu. Terus jika ingin sesuatu, dia maunya harus segera, nggak bisa nunda gitu. Maunya sekarang juga, pengen HP baru sekarang juga gitu. Misalnya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya anak kita terhindar dari bahaya-bahaya tersebut? Saya tetap yang pertama adalah kita harus kompak dulu dengan ayahnya, kompak dengan ibunya. Ini adalah yang pertama, yang harus mau tidak mau kita lakukan. Jadi proyek pertama kita adalah bagaimana kita kompak dengan pasangan kita. Karena kita sedang melaksanakan, sedang membuat atau sedang megang proyek besar, proyek yang sangat penting dunia dan akhirat. Makanya kita penting, wajib untuk mengompakkan diri dengan pasangan. Makanya perlu kali ayah dan bunda, walaupun punya anak, perlu kali berduaan, malam minggu berduaan sama pasangan, sama suami atau sama istri. Kalau nggak punya uang, ya ngapain kayak muter-muter aja nih, sekarang lagi masa pandemi ya, muter-muter berduaan kali, muterin komplek gitu berduaan, misalnya kayak gitu. Lalu lakukan 3 prinsip penting. Yang pertama, edukasi dengan bingkai agama. Gini, kita tidak bisa bukan nggak bisa juga, tapi cuman nggak punya kekuatan penuh untuk makanya kita harus ajarkan kepada dia kesadaran, supaya dia tuh kesadaran itu datang dari dalam dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah ajarkan tentang kesucian seksual. Misalnya pentingnya jaga mata, makanya memang harus pakai bingkai agama. Apa seksual di dalam Islam itu bagaimana? Itu masih sesuatu yang indah, tapi itu harus didapat dalam pernikahan kayak itu misalnya. Karena itu jaga mata, jaga kemaluan, jaga kehormatan. Diskusikan dampak negatif internet. Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus diskusi dengan anak-anak. Ini apalagi musim BDR begini ya. Masya Allah, sebenarnya ini kesempatan paling baik Ibu untuk merubah gaya kebiasaan kita di rumah. Ini kesempatan paling baik nih. Biasanya kan kita kan ayah dan bunda kan suka pulangnya nggak tentu gitu ya. Tapi kan dengan adanya BDR, terus mungkin ada sebagian dari ayah dan bunda yang WFH gitu kan. Itu bisa tuh membuat lagi aturan-aturan yang ingin kita buat. Misalnya coba kita bayangkan, kita pengen keluarga kita seperti apa sih? Kita pengen kalau anak-anak ngomong sama kita tuh seperti apa ngomongnya? Kita pengen kegiatan harian waktu anak kita sholat, bangun tidur, dia ngapain, kayak gitu. Itu bisa kita lakukan dari sekarang. Dimulai lagi, dibentuk lagi kebiasaan tersebut. Terus ada misalnya, kalau saya dulu waktu anak saya masih ini, kita bikin ada namanya kultum setelah sholat. Biasanya dulu sih kalau Sabtu habis maghrib ya, Sabtu habis maghrib itu. Nggak setiap hari, cuman ada seminggu pengen 2 kali atau bahkan seminggu sekali. Kita bicara aja, buka-buka, anak-anak boleh yang kultum dia gitu. Jadi gantian, ada ayah, bunda, anak-anak gantian gitu loh kultum.
Dan biasanya sih anak-anak tuh senang loh Bu kalau disuruh kultum. Karena dia tuh kesempatan untuk ngomongin kita, misalnya ngomongin jadi orang tua jangan suka marah, jadi orang tua jangan pelit. Itu kesempatan buat anak-anak tuh sebenarnya buat dia kultum. Buat apa? Buat mengkritik kita gitu, tapi dengan cara yang manis. Makanya boleh juga itu dicoba. Diskusikan dampak negatif, misalnya ini kamu internet kan bagus sih emang, semua hal bisa gampang dicari, soal-soal UAS, UN segala macam bisa dicari, tapi dia ada ininya, itu bisa diomongin gitu, didiskusikan. Jelaskan juga tentang bahaya pornografi, tentang narkoba, tentang LGBT. Tapi sekali lagi ya Bu, dalam bentuk diskusi yang menyenangkan, bukan dalam bentuk nasihat. Karena anak remaja ini anak remaja, dia malas banget dinasihatin. Jadi remaja ini memang masa-masa usia SMP ini memang adalah masa-masa di mana tiba-tiba kita merasakan anak kita kok jadi kayak ngelawan ya gitu. Kok anak kita kok jadi nggak seperti dulu waktu TK dan SD yang nurut, yang manis, kok sekarang tiba-tiba dia ngelawan. Karena sebenarnya dia cuma ini aja nyoba-nyoba gitu. Jadi ada gejolak di dalam dirinya yang dia ingin eksis. Makanya kepada remaja kita harus merubah gaya komunikasi kita. Salah kita selama ini adalah kita ngomong sama anak kita waktu dia TK, waktu dia SD, SMP, SMA sama semua gayanya, nggak dirubah gitu loh. Padahal begitu dia SD kelas 6 sampai SMP sampai SMA, perlakukan dia seperti teman kita, perlakukan dia sebagai orang dewasa. Makanya jangan sering dinasihati. Orang tua hendaknya menanamkan nilai agama. Bukan bisa, tapi suka. Ini yang terjadi selama ini. Banyak orang tua yang suka nanya ke saya gini, anak saya ya Bu, dulu tuh waktu SD dia manis Bu, sholatnya rajin, selalu ke masjid. Tapi sejak SMP kayaknya jadi susah diaturnya. Terus susah, hafalannya susah, sholatnya susah, terlambat dulu. Jangan-jangan karena gurunya kali ya Bu, jangan-jangan karena temennya ya Bu, soal begitu gitu. Ada beberapa orang tua begitu. Padahal gitu, jangan-jangan kita selama ini waktu menanamkan soal agama kepada anak kita, menanamkan tentang sholat, tentang puasa, itu kita menanamkannya yang penting anak kita bisa, bukan suka. Jadi makanya cara penyampaian, cara penanaman kebiasaan itu sangat penting supaya anak kita walaupun kita tidak melihat, dia bisa tetap melakukan atau dia bisa tetap menghindari karena dia kesadaran itu dari dalam. Nah ini yang sebenarnya kita inginkan. Menyiapkan masa balir ini juga. Jadi ini Bu, ini kisah di Oman. Konon katanya di Oman itu kan SMP rata-rata anak kita sudah balir ya, insya Allah ya, kelas 2, kelas 3 itu kayaknya udah mulai balir. Di Oman itu buat anak laki, kalau anak lakinya sudah mimpi basah, maka para ayah itu mengundang tetangga, kerabat, bikin kayak selamatan lah gitu ya. Terus si ayah itu begitu selesai, begitu habis begitu tamu sudah datang, ngasih sambutannya gini, alhamdulillah anak saya, anak kami, si Fulan, gitu, sudah baligh. Jadi jika ayah dan ibu sekalian merasa saya berhutang dan saya tidak bisa bayar, silakan minta ke dia kalau saya nggak ada. Jadi ada upacaranya gitu loh. Jadi ada upacara bahwa gue balir nih. Jadi kalau balir itu harus ngapain aja gitu. Atau saya dulu, ini pengalaman saya dulu waktu saya tinggal dengan nenek di Jawa Timur di pesantren. Jadi nenek saya itu waktu saya haid, nenek bikin kue 20 piring. 20 piring dan saya harus nganterin ke tetangga. Terus tetangga nanya, "Ini dalam rangka apa ngasih kue?" Terus saya bilang, aku sedang haid gitu. Terus kata tetangga, bayangin 20 orang dengan 20 pemikiran, akhirnya ada 20 nasihat yang saya terima. Misalnya, wah itu udah balik kamu, berarti kamu sholatnya harus tepat waktu. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang ngomong gini, hati-hati ya, kalau udah balik itu bisa hamil, jangan deket-deket sama cowok.
Ada lagi yang ngomong, masing-masing lah pokoknya 20 orang kan ngasih masukan kepada saya gitu kayak gitu. Makanya saya gini, ya Allah bagus juga ya. Jadi ada upacaranya supaya kita tahu bahwa gue udah balik, sehingga ada tanggung jawab sebagai orang balik. Nggak jangan seperti kayak anak saya. Waktu anak saya haid pertama dia bilang ini, yes, nggak sholat gitu. Makanya saya akhirnya ikut juga tuh gayanya nenek. Saya bikin kue, saya suruh anak saya ngasih ke tetangga, cuman yang ini saya telepon dulu ke tetangga saya WA dia. Saya SMS, nanti kalau anak saya datang tolong nasihatnya ini ya gitu. Jadi udah saya ini duluan, request duluan nasihat yang akan diterima oleh anak saya. Ini mungkin juga perlu juga dilaksanakan untuk itu tadi, menguatkan anak kita. Terus yang terakhir adalah tanamkan pengawasan Allah gitu. Kita harus yakinkan ke dia bahwa Allah ada di mana-mana gitu. Allah melihat kita dimanapun kita berada. Oke, lalu membangun udah habis waktunya ya. Sebentar ya, membangun kehangatan dalam keluarga. Ini juga perlu ya. Jadi gini, kebanyakan anak remaja yang ngomong ke saya, yang curhat ke saya itu merasa bahwa saya di buku saya tulis juga tuh, malas banget liburan kalau ada mama, katanya. Kenapa? Mama itu kalau senang jalan-jalan, dan kalau jalan-jalan sama mama dan sama papa, bete banget ibu, katanya. Sepanjang jalan dinasihatin terus. Nanti ada orang jalan anak kecil ngamen, langsung mama bilang, tuh kamu bersyukur, itu usia masih kecil udah ngamen, saya orang sendiri, kamu enak. Semua itu dinasihatin gitu loh. Terus ada juga remaja ngomong gini ke saya, aku paling sedih tuh Bun, kalau mama aku pulang dari arisan atau pulang dari reunian. Saya bilang kenapa? Karena nanti dia akan cerita, anaknya teman mama kemarin dapat olimpiade, anaknya gitu. Jadi ternyata anak kita tuh baper itu waktu kita cerita tentang anak-anak teman kita, karena dia menganggap itu sebagai tuntutan kepada anak kita gitu. Makanya sini pertama pahami perasaan, sering dialog, ya kan. Terus lalu dimasukkanlah nilai-nilai agama, tapi dalam dialog, dalam suasana yang menyenangkan. Ini nanti kita bahas dalam boleh nggak ini sebentar itu nggak ada waktunya ya. Jadi gini, waktunya habis ya. Oke, jadi kalau cara komunikasi kita, cara pendekatan kita dengan anak kita yang tidak pas, anak kita akan begini Bun. Dia akan menjadi pribadi yang kalau istilahnya kami itu kantong kempes. Dia akan merasa tidak pede, merasa ingin seperti temannya. Kita lanjut, disiplin dan kegiatan, bikinlah kegiatan. Jadi gini, kita jangan nyuruh anak kita jangan pegang HP mulu, jangan main game mulu, tapi kita tidak ngasih kegiatan menarik yang menjadi pilihan anak kita. Jadi bikinlah kegiatan yang menarik, misalnya kalau anak laki mungkin bersepeda bareng ayahnya, boleh tuh misalnya, atau nyuci mobil bareng sambil bercanda, berkebun bareng, apalah pokoknya harus ada kegiatan yang menarik, yang produktif, dan itu membuat anak kita tuh menyenangkan gitu loh. Kalau kita hanya melarang tapi tidak ngasih tidak ngasih pilihannya, itu jadi nggak efektif gitu. Nah gitu ya ayah dan bunda sekalian. Sholat misalnya, ini ada yang baik, misalnya waktu ngomong sholat kepada Ananda, ngomongnya gini, jangan Ahmad cepat sholat, bukan begitu, tapi Ahmad temenin ayah sholat yuk ke masjid, atau Ahmad kalau kita ya, kalau perempuan saya, Ahmad kamu sudah sholat belum? Kamu mau sholat jam berapa? Gitu. Jangan mengatakan Ahmad sholat sekarang. Itu membuat anak kita jadi males gitu. Jadi pengen, karena dianggap
bukan sebagai orang dewasa gitu. Gitu ya. Merawat emosi, ada saya ingin ini. Ada waktu di mana anak kita merasa istimewa. Apa? Kita ajak ngobrol. Kamu main gadget, pernah nggak kamu melihat P gitu? Pernah lihat adegan P nggak gitu? Bagaimana caranya? Apa yang kamu rasakan? Jadi jangan dimarahin. Dosa kamu nonton begituan. Percuma mama nyekolahin kamu di SMP itu. Bukan begitu caranya. Tapi ayo kita hadapi ini bersama. Kamu perlu nggak bantuan bunda? Kamu perlu nggak bantuan ayah supaya kamu bisa menghindari atau bisa keluar dari masalah kamu ini? Nah gitu misalnya. Itu bisa kita ajak ngomong. Oke ya. Ini terakhir. Jadi catatannya adalah tadi kita di lagu itu kita katakan terima kasih emak telah menjadi orang perkasa dalam hidupku gitu. Jadi memang orang tua itu dikit-dikit tersinggung. Apalagi remaja Bu, anak-anak remaja itu ngomong kan suka sembarangan ya. Ngomongnya tuh suka yang menurut kita tuh nggak sopan banget, tapi maksudnya tuh bukan itu gitu, bukan begitu maksudnya gitu. Makanya berusaha untuk menjadi teman lah, menjadi teman. Kita langsung masuk sesi tanya. Saya ikut latihan terus di tengah di jalan tuh saya sambil nyetir saya mikirin saya nanti pulang ke rumah saya mau buka laptop, saya mau ngetik, mau bikin program ini anu segala macam gitulah. Ternyata begitu sampai rumah buka pintu, 3 anak saya semua nangis. Yang satu PR-nya matematikanya susah, yang satu lagi minta bikinin jus, satu lagi mau makan nggak ada yang goreng telur, minta telur ceplok gitu maksudnya. Bubar dong saya dan kesel banget gitu. Coba kalau begitu siapa yang salah? Anak saya mungkin dari pagi dia nungguin saya kan, dari pagi dia sudah menahan diri untuk nungguin saya supaya dimasakin telur ceplok untuk diajarin matematika. Nah saya karena capek, saya pengen sampai rumah istirahat atau saya pengen sampai rumah saya buka laptop dan saya ngerjain sesuatu yang ingin saya kerjain, ide-ide saya. Berarti yang salah saya dong. Kenapa? Karena saya tidak mempersiapkan diri saya untuk menjadi ibu. Tadi waktu saya di pelatihan, saya sebagai karyawan, saya sebagai seorang dewi yang sedang ikut pelatihan. Saya tidak mempersiapkan diri untuk jadi ibu waktu saya pulang ke rumah. Makanya saya jadi kaget ketika anak saya minta sesuatu. Nah, ini mungkin yang perlunya jeda. Jadi jeda itu adalah merubah niat kita atau menswing di sini nih. Aku sebagai ibu, aku sebagai istri gitu misalnya. Makanya saran saya supaya kita lebih sabar ya, karena kan rata-rata masalah kita dengan anak adalah karena kita kurang sabaran ya, kurang sabar gitu ya. Bangun tidur sebelum bangun dari tempat tidur, sebelum kita bangun gitu, belum kebangun gitu, ayah dan bunda hendaknya jangan langsung bangun gitu, atau habis baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, stop, ngomong atau berdoa, ya Allah hari ini diucapin aja gitu, ya Allah hari ini aku akan menjadi ibu. Jadi jangan biarkan anakku melihat mukaku yang manyun, ya Allah.
Jangan biarkan mulutku keluar kata-kata yang membuat anakku kesel dan membuat dia jadi tidak pede ya Allah. Kayak gitu misalnya. Terus ya Allah, aku akan menjadi akan berperan menjadi istri gitu misalnya. Jangan biarkan suamiku kayak gitulah. Jadi itu namanya jeda. Supaya kita siap menjadi ibu gitu. Sehingga kalau nanti kita ketemu anak kita dengan perilaku yang tidak terprediksi, itu kita siap. Dan ini hasil penelitian mengatakan bahwa self talk itu ngomong pada diri sendiri itu paling efektif 20 menit setelah bangun tidur pagi. Makanya ternyata penting kita doa pagi itu berarti penting banget. Doa habis subuh itu penting banget berarti. Kayak Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kayak gitu misalnya. Itu penting banget. Atau misalnya ya Allah pagi ini kayak gitu, doa-doa itu tuh penting 20 menit setelah bangun tidur. Itu mungkin Allah yang terakhir adalah doa, tentu doa karena nggak akan terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah. Ini doa yang sudah sekian ini. Oke. Itu aja insya Allah. Mudah-mudahan mohon maaf kelebihan waktunya. Baik, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ya Bunda, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu. Karena setelah ini kita akan masuk ke sesi yang kelas 9. Jadi saya hanya punya waktu kurang lebih 5 menit untuk sesi tanya jawab. Saya ambil satu dari room chat dan satu nanti langsung dari ayah bunda untuk menanyakan langsung. Yang pertama dari room chat dulu saya pilih satu. Mohon maaf bagi yang sudah bertanya kalau tidak semua berkesempatan untuk dijawab karena memang keterbatasan waktu. Nanti mungkin bisa langsung bertanya ke Bunda Yulia langsung ya Bun. Mohon izin untuk jika nanti ayah bunda yang bisa bertanya langsung ke ayah Bunda Yulia. Pertanyaannya dari room chat ada dari Bunda Putri Seruni kelas 7 Sofia. Bukannya sekarang anak-anak kita itu pada generasi alfa nih Bun, generasi 4.0 ya. Yang memang nggak akan lepas dari dunia per-HP-an gitu, perjajetan gitu. Jadi mau kita bagaimanapun namanya handphone itu jadi suatu kebutuhan mungkin kali ya. Big challenge adalah bagaimana HP itu menjadi sebuah alat yang bisa mendukung perkembangan anak di era 4.0 ini. Mohon penjelasannya gitu. Mungkin bagaimana nih, karena kan ya mau nggak mau itu jadi sebuah sunatullah yang mereka harus hadapi gitu. Silakan Bunda. Ya, kita memang mau nggak mau harus menghadapi itu. Bahkan ada penelitian gini, ada penelitian dokter-dokter yang dokter bedah yang pernah atau suka main games gitu, ternyata dia lebih akurat dalam memutuskan bedah tersebut dalam operasi itu dibandingkan dokter yang tidak pernah main games. Jadi memang sebenarnya apapun ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, jadi memang tugas kita bukan menjauhkan anak kita dari gadget, tidak, tapi bagaimana anak kita melihat gadget itu sebagai sarana untuk dia belajar, sarana untuk dia menambah keahliannya gitu ya. Itu gitu, supaya ke situ gitu. Dan tapi tetap juga jangan sampai anak kita lupa dengan dunia nyata gitu. Karena saya sekarang banyak melihat anak-anak itu sudah tidak pandai komunikasi dengan orang lain. Kan kalau di gadget itu kan sedih tinggal pakai emoticon nangis gitu kan. Sehingga dia itu tidak pandai mengekspresikan wajahnya, tidak pandai membaca perasaan orang lain kayak gitu. Jadi tetap kita batasi, tetap ada waktu-waktu di mana dia nggak pegang HP, tapi kita ajak ngobrol, kita ajak ke tetangga gitu ya. Kayak tadi itu sesekali dia disuruh ngasih sesuatu ke tetangga untuk sosialisasi. Karena dia butuh itu. Waktu tantenya datang, tamu kita datang itu sebaiknya memang kita panggil misalnya Ahmad, Fatimah, ya ini salam dulu ya, ini ada teman mama gitu misalnya, ini om kamu, tetap dia harus diajarkan untuk berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata gitu, jangan 24 jam dengan HP gitu. Jadi bagaimana membuat anak kita menjadikan HP-nya itu
untuk manfaat gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin, karena memang nggak mungkin. Dan memang HP itu banyak banget, gadget itu banyak banget ininya, keutamaannya. Waktu saya pulang haji, anak saya nanya gini, Umi tahu nggak, lihat masuk ke Ka'bahnya nggak? Saya bilang, enggak lah. Kita nggak Ka'bah itu isinya ini. Pinteran dia daripada saya. Padahal dia nggak pergi, saya pergi gitu loh. Karena emang anak kita ini memang memang dunianya dia lah saat ini gitu, dan memang nggak mungkin dipisahkan dengan gadget. Cuma itu tadi, bagaimana kita menjadikan gadget itu manfaat gitu dan menginikan mudaratnya. Makanya sesekali kita boleh tuh main games bareng sama anak. Misalnya, saya nggak suka, tadi kan Ustazah Jati, saya nggak suka. Ya sih, memang karena memang bukan dunia kita. Tapi coba deh kita liatin dia. Terus kalau dia menang, kita tepuk tangan gitu, nggak apa-apa sih. Jadi gini, kenapa anak kita suka main games dibandingkan matematika? Karena waktu belajar matematika salah, kita bilang gini, salah gimana sih, dari tadi nggak bisa, berapa kali mama udah bilang nggak bisa mulu gitu kan. Kalau di game tuh nggak begitu. Begitu dia salah atau kalah, itu ini gimana? Coba lagi, pasti kamu bisa gitu ngomongnya, nggak dikata-katain anak kita. Makanya dia senang main game. Jadi kita boleh tuh belajar dari game tuh bagaimana menghadapi anak kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi sesekali bolehlah Bun, misalnya main game bareng. Dan anak kita seneng loh kalau dia lagi main terus kita ini gitu. Kalau anak saya karena cewek-cewek ya, jadi dia suka main TikTok. Ya saya sih menikmati juga ngeliatin. Kadang diajak begini-begini sama saya, kadang saya mau juga gitu loh. Masuklah ke dunia dia, tapi tetap kita ngomong bahwa ini ada juga loh mudaratnya hal kayak beginian, atau kita bahas misalnya di TikTok tuh dari mana, kayak gitu aja. Jadi jangan mengguru yang jelas, karena terus terang ya, pintaran anak kita dibandingkan kita, hal informasi pintaran dia gitu loh. Jadi boleh kita menanyakan ke dia, menurut kamu tuh ini apa? Nggak apa-apa gitu, mesti nggak masalah gitu loh. Jadi memang saat ini ketika kita punya anak SMP, kita harus berperan menjadi temannya. Jangan menjadi di atasnya dia gitu, jangan sok tahu gitu loh. Itu temannya aja. Cuman nggak harus kalau ketika anak kita ngomong macam-macam kita langsung nasihat. Itu yang anak kita sebel tuh itu. Males banget ngomong dikit nasihat. Aku pernah ya Tan katanya. Ini ponakan saya. Aku pernah Tan katanya. Aku ngomong sama mama, kan aku seneng banget ya Tan, kan di sekolah aku tuh ada cewek cantik tuh Tan, semua pada naksir dia, temen-temen aku tuh yang kaya-kaya tuh pada naksir dia. Dia tuh tahu nggak ngirim surat ke aku, itu kan prestasi ya Tan. Begitu aku cerita sama mama, mama ceramah Tan, semua ayat keluar katanya. Padahal kan pada saat itu kan anak kita seneng kan, dia senang merasa bahwa gue laku gitu kan, gue keren gitu. Apa yang kita lakukan? Bayangin kita temen. Mana tulis bawahnya? Ini Umi, nggak ada. Ini kita bilang aja karena kita misalnya hebat kamu, keren banget, terus kamu ngapain? Iya waktu itu menurut saya adalah itu waktu yang sangat tepat untuk golden moment ya, golden moment ya, emas untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Jadi waktu anak saya naksir cowok pertama kali, saya tanya, keren banget, ganteng dong ya, ganteng saya gituin. Sedang dia dong ganteng, disebut sama dia, semangat banget dikasih kasih fotonya. Terus saya tanya lagi, dia sholat enggak? Kan mumpung lagi begitu kan kita ngomong. Terus habis sholat lah gitu. Bisa ngaji enggak? Soalnya Umi mau nanti kalau Umi meninggal, yang jadi imam sholat jenazah itu mantunya Umi gitu. Oh iya gitu, terus pinter enggak, terus sampai terakhir saya tanya gini, emaknya baik apa enggak? Ya ampun Umi ke situ segala. Ya iya, kalau kamu punya Umi cerewet itu takdir. Mertua, pilihlah yang tidak cerewet supaya mudah kamu untuk berbakti. Kenapa? Karena berbakti pada mertua sama wajibnya dengan berbakti kepada orang tua. Buat anak kita yang cewek, berbakti sama mertua tuh lebih wajib dibandingkan sama lebih wajib gitu kan, lebih utama. Makanya itu sekalian daripada kita panggil sini nak, terus kita ceramahin belum tentu masuk. Tapi ketika dia begitu itu golden moment. Baik. Di semua kesempatan ada kok, misalnya waktu main game apa kita bisa tuh ngomong, nggak taunya di game itu kalau kita lihai bisa ya menang atau gitu. Itu bisa kita buat golden moment gitu.
buat golden moment. Cuman Iya. jangan sampai anak kita lupa dengan dunianya. Gitu. Mm-mm. Jangan sampai dia lupa Betul. dengan dunia nyata. Itu sih, insya Allah. Baik. Baik, semoga cukup jelas, Bunda. Baik, kita akan langsung masuk ke satu penanya yang akan bertanya langsung. Silahkan Ayah Bunda, siapa yang ingin bertanya langsung? Bukan di room chat. Satu orang saja. Silahkan. Halo, ada yang ingin bertanya langsung? Malu-malu sekali, tawaduk sekali ini orang tuanya. Masya Allah. Ayo, silakan Bunda Sabil. Silakan. Silakan. Bunda siapa nih? Silakan sebutkan nama, kelas, dan anaknya. Langsung Bun, karena kita Langsung. ya. Iya. Siapa ini? Saya Bunda Felicia dari 7 Saudah. Iya, baik, silakan Bunda. Bunda Bunda Felicia. Agak kesulitan anak saya yang paling kecil yang di 7 Saudah, yang satunya lagi SMA. Mm-mm. Kalau bicara sedikit, anak saya seringnya langsung marah. Baru mau nasehatin, boro-boro mau nasihatin, baru mau ngomong apa gitu udah langsung marah gitu. Itu aja mungkin pada saat dia di Golden Age saya kurang berperan kali ya. Gitu. Mungkin kurang ya seperti tadi kan Ustazah bilang harusnya dari kecil itu diajarnya ngobrol seperti orang dewasa. Jadi ya mungkin ya seperti itu. Jadi pada saat ini saya kesulitan banget. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu supaya bisa ngobrol sama anak-anak. Jadi jangan sampai dia lebih nyaman sama orang gitu. Ananda ya? laki apa perempuan? Ananda untuk yang kecil 7 Saudah perempuan. Kalau kakaknya laki-laki. Udah mau kuliah. Lebih sulit mana Ibu ngomong dengan anak laki dengan anak perempuan? Kalau yang perempuan laki-laki sih lebih agak diam, tapi ketika kita menyentuh wilayah yang dia nggak suka marahnya. Tapi mau nasihatin aja juga susah gitu. Gitu aja. Sama sih sebenarnya dua-duanya, jadi adiknya kayaknya mengikuti pola kakaknya. Gitu. Itu aja. Yeah. Jadi saya lagi kesulitan untuk berbicara dengan anak yang sudah mulai ABG ya lah istilahnya ya. Udah pada remaja gitu kan, harusnya banyak ngobrol. Tapi boro-boro mau ngobrol, agak mau masuk aja kadang-kadang udah susah, apalagi mau nasihatin udah pasti mental, jadi ada bantahan gitu, jadinya gitu. Ya kadang-kadang saya menganggap itu wajar, cuma kalau kadang-kadang berlebihan, saya kadang-kadang berpikir, aduh ini udah nggak sopan gitu kan, kadang-kadang ini kurang baik, itu aja. Kadang-kadang suka kesel gitu, cuma ya kadang marah, saya jadi ikut kepancing marah juga. Mau nggak mau kalau ketika mereka mungkin bagi saya itu udah nggak sopan, ya marah juga gitu. Dan saya akhirnya ujung-ujungnya ini gara-gara pengaruh gadget pastinya ke situ ya. Baik, gitu. silakan Bunda, boleh dijawab. Ya, jadi ini emang tadi sudah dibahas bahwa memang bicara dengan anak remaja itu memang lebih sulit dibandingkan bicara dengan anak SD dan TK gitu ya. Remaja itu dia udah punya referensi yang banyak di luar kita. Apalagi dengan gadget ya banyak banget. Makanya pintaran dia sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya anak kita tuh sudah tahu mana yang kita mau dan mana yang kita tidak mau. Cuman dia nyoba-nyoba aja. Apalagi kalau temannya melakukan, dia nyoba-nyoba aja. Makanya aturan pertama gitu. Jadi kalau kita ngobrol, ini masalah kita nih Bu, masalah saya juga. Orang tua tuh sering menganggap bahwa ngobrol itu adalah ngasih nasihat. Makanya anak-anak kita malas deket-deket sama orang tua, dikit nasihat salah terus sama anak kita. Bayangin ya, dari pagi sampai berangkat sekolah sampai pulang sekolah anak kita salah terus. Waktu dia bangun terus mukanya muka kusut, yang seneng dong mukanya. Kalau mau sholat harus seneng. Giliran sama temennya aja kamu bahagia, kamu harus sholat kusut gitu, gak bersyukur gitu kan. Waktu dia makan, makan jangan bunyi, baca Bismillah, jangan pakai tangan kanan. Habis makan taruh cucian piring di tempatnya, emang kalau pikir ibu kamu mau pembantu apa capek tahu ini nggak usah udah bantuin juga gitu. Begitu dia berangkat sekolah misalnya sepatu diseret, jangan diseret itu sepatu mahal, kalau pikir itu murah, salah semua anak kita, bayangkan. Makanya malas banget kan deket orang tua jadinya gitu, semua salah gitu. Nah makanya memang aturan yang harus kita tegakkan adalah tahan diri. Ya Bu, main pemulu Bu. Banyak mendengar. Jadi bukan ngobrol itu juga bukan kita yang ngomong, banyak mendengar, kita lebih baik dengerin dia ngomong. Tahan untuk tidak ngasih nasihat. Terus gimana kapan ngasih nasihatnya? Kapan-kapan waktu kita lagi ngajak dia makan bareng.
Atau saya sih biasanya kalau saya ada sesuatu yang saya tidak suka nih, saya contoh. Suatu hari anak saya ngomong gini, di HP-nya. Jadi karena saya ngasih anak saya HP itu kelas 1 SMA, jadi waktu dia SMP dia HP-nya bareng sama saya. Terus saya buka di chat, dia ada ngechat dengan cowok, anak saya cewek. Terus si teman cowoknya itu kan pertama ngomong pelajaran, lama-lama di tengah dia ngomong kemaluan laki-laki tuh. Ngomong gitu. Ya anak saya kok gak tersinggung gitu loh. Kan kok gak tersinggung? Kan saya kesel ya, kok gak tersinggung sih malah nerusin pembicaraan. Nggak membahas itu, tapi nerusin pembicaraan. Untuk masalah itu saya 3 kali ketemu sama anak saya. Maksudnya 3 kali ajak ngobrol. Dengan cara saya jemput dia di sekolah, terus saya ajak makan. Terus saya tanya, menurut kamu kok ngomong begini bagus nggak sih kata-kata ini? Apa jawaban dia? Biasa aja kali, ini teman-teman aku ada yang lebih jorok dari itu mah biasa, itu termasuk biasa nih zaman sekarang kayak gitu dia. Tapi kita kan nggak enak ya, karena itu nggak sesuai dengan kita kan. Terus habis itu udah saya dengerin aja dia ngomong teman-temannya, oh gitu ya gitu, oke. Terus udah saya selesai dari situ. Kedua saya ngajak ngobrol lagi. Saya ajak makan, saya bilang ini, waktu itu saya lagi ada Umi, ini adalah hari kamu makan di mana? Dia itu ngajak makan di restoran yang agak mahal. Oke, saya makan di situ. Saya ngobrol lagi tentang itu, saya bahas lagi, terus sampai 3 kali pertemuan baru dia closing bahwa itu sesuatu yang tidak baik dan dia tidak akan meneruskan pembicaraan, dia akan marah kalau temannya ngomong gitu. Itu saya butuh 3 kali pertemuan untuk membahas masalah itu aja. Kenapa? Kita pengennya itu kesadaran datang dari dia. Bukan karena takut sama kita gitu. Makanya ketika anak kita ngobrol dengan anak kita, usahakan kita jangan mencela, jangan menasihati, dengerin aja dia ngomong apa aja, dengerin sampai ikut ketawa gitu. Terus sampai apa nanti terakhir biasanya dia nanya, kok mama tumben nggak marah gitu misalnya. Karena kita dia tahu kalau kita nggak marah, dia tahu gitu loh. Karena biasanya kan kita langsung respon kan. Saya sering dulu ya waktu belum ini terutama anak pertama ya, waktu saya belum belum mendalami masalah parenting. Saya itu kalau pertama saya itu kalau saya baru ngomong langsung biasa gitu loh. Nah, makanya keluar dari mulut itu kecuali hal yang menarik ya Allah, hal yang baik gitu. Itu perlu kita berdoa untuk itu. Sekali lagi ingat, ini adalah proyek besar kita. Jadi kita harus menghadapinya dengan lebih perkasa, kata lagu tadi kan, harus perkasa kita menghadapi itu, jangan baperan. Gitu ya, jadi hindari menasihati, ya kan? Betul. Menyalahkan, dihindari, gitu. Menasihati, menyalahkan, apalagi nyindir, apalagi membandingkan, itu nyebelin banget. Iya. Nah, baik, Bunda Dewi maaf. Iya. Ya. Oke. Bunda Dewi, Ayah Bunda dan Bunda Dewi, sebelumnya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan kita harus persiapan ke session berikutnya. Mungkin saya persilakan untuk Bunda Dewi langsung memberikan closing statement untuk menutup sesi kita, insya Allah. Silakan Bunda. Ya, pada masa menjadi orang tua untuk anak SMP, usia SMP, itu memang adalah masa-masa yang sangat sangat butuh ekstra kesabaran. Dan ayah dan bunda hampir semua orang tua merasakan itu. Nanti biasanya kalau begitu SMA kelas 3 itu tuh dia mulai menurun. Pas kuliah mungkin akan lebih mudah gitu. Makanya di usia ini, di masa-masa remaja ini, masa-masa SMP ini, kita harus lebih memperbanyak kesabaran. Stok kesabaran harus ditambah, Ibu. Kedua, memperbanyak doa. Banyak berdoa, ya Allah, berdoa. Bagus, saya berharap ibu yang membangunin anak pagi-pagi. Kalau perlu yang nganter tidur juga sebaik kita. Jadi waktu anak kita mau tidur kita samperin, kita bacain doa gitu. Terus bangun tidur juga kita yang bangunin. Misalnya alhamdulillah akhirnya pada mama ya, mimpi apa nak? Masya Allah kamu kayak bahagia banget hari ini. Kita sholat yuk kayak gitu misalnya. Jadi waktu ngebangunin harus dalam keadaan yang menyenangkan. Ya itu ya, dan itu tadi kebanyakan saya melihat masalah kita ini adalah sebenarnya masalah di dalam diri kita sendiri yang kurang sabar. Jadi mohon supaya kesabaran diperbanyak.
masa-masa ini akan berlalu Ibu, akan berlalu masa-masa ini. Insya Allah itu aja. Betul. Baik, Masya Allah, Bunda Dewi, terima kasih jazakumullah, jazakillah khairan katsir, Masya Allah atas waktunya, atas kesediaannya untuk membersamai kita semua. Ayah Bunda, Masya Allah, saya mohon maaf lahir batin kalau kebersamaan kita harus terbatas dengan waktu, karena memang pengennya sih kalau ngobrol kayak gini nggak terasa waktu, pengennya seharian ya Bun. Apalagi ngebahas ini kayak nggak kelar-kelar gitu, jadi pengennya lama gitu, tapi ala kulli hal kita harus berakhir dengan waktu. Jadi kita akan mempersiapkan ke sesi berikutnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir untuk Bunda Dewi atas ilmu dan waktunya. Insya Allah, Ayah Bunda sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir batin kalau banyak pastinya pertanyaan yang tidak terjawab. Dan pastinya ilmu yang diberikan difasilitasi di SMP IT Al-Hikmah ini pasti ilmunya hanya setitik dari ilmu parenting lainnya. Jadi kalau tadi mengutip dari materi dari Bunda Dewi, saya coba merangkum 3 prinsip penting yang harus kita lakukan adalah yang pertama edukasi secara bingkai agama, itu menjadi hal penting buat kita semua. Lalu yang berikutnya membangun kehangatan berkeluarga, komunikasi yang benar menyenangkan, kita ngobrol layaknya sebuah teman kalau sama teman, kalau sama sama anak kita yang sudah mulai beranjak remaja, tidak lagi lebih ingin menasehati tapi lebih banyak mendengar ya Bun ya. Lebih banyak mendengar ke anak-anak. Karena memang saya jujur juga mereka butuh didengar gitu. Sebelum mereka masuk input-input yang positif, mereka butuh didengar. Terus kadang-kala kita butuh masuk ke dunia mereka supaya mereka nyaman dulu dengan kita. Lalu yang ketiga, disiplin untuk kegiatan rutin dan pembiasaan. Merawat spiritual, merawat emosional, dan merawat fisik, olahraga bareng itu jadi momen-momen yang luar biasa. Dan kita yakini bersama momen pusing-pusing kayak gini nih, pasti nanti suatu saat ya Bun akan dikangenin ya, gitu ketika mereka sudah menikah gitu ya. Dan jadi kekangenan yang luar biasa gitu. Jadi dinikmati bersama-sama insya Allah. Jadi pusing-pusingnya kita sekarang bareng-bareng itu jadi suatu hal momen yang terindah. Jadi kalau bikin buku mungkin kalau dibukuin kayak Bunda Dewi itu ya, jadi berbuku-buku kali ya Bun gitu. Masya Allah. Jazakumullah khair atas Ayah Bunda kebersamaannya. Semuanya insya Allah saya dari moderator mohon maaf lahir batin kalau selama membersamai parenting ini ada salah kata, ada khilaf kata, mohon maaf lahir batin, mohon dibukakan juga maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kita tutup untuk sesi materi ini dengan baca hamdalah. Nanti saya akan Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sambung. Syukron jazakallah kepada Ustadzah Jati yang telah memandu kegiatan ini, terutama apa yang disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Akra, yang telah memberikan sharing pengalamannya bagaimana mendidik anak kesayangannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Ibu Dewi Yulia yang telah berbagi ilmu di pagi hari ini di sela-sela hari keluarga, hari sibuk kita, masih menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara kita, Ibu Dewi Yulia, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Menjadi pemantik buat kita semuanya untuk kebaikan anak-anak kita ke depan. Karena insya Allah 10, 20, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita yang akan melanjutkan perjuangan kita semuanya. Saya selaku MC, mungkin sebelum ditutup kegiatan parenting class ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang insya Allah Ustadz Muhammad Amin akan memimpin doa kegiatan di pagi hari ini. Kepada Ustadz Amin kami persilakan. Tafadhol Ustadz Amin untuk memimpin doa. Tafadhol. Ya Ustadz Amin mungkin bisa langsung bergabung.
Ya, tafadhol untuk Ustadz Amin untuk bisa memimpin doa sebagai penutup kegiatan. Masih di mute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita berdoa, mari saja kita bacakan surah Al-Fatihah, yang mana bacaan Al-Fatihah ini kita doakan kepada para yang sedang sakit, diberikan kesehatan, bagi anak-anak kita, semoga dimudahkan dalam belajarnya, dan kita semua diberikan kesehatan, terhindar dari wabah COVID-19 ini. Ila hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ke rumah Ami ya, kejauhan ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin fil awalin wa fil akhirin. Wa radiyallahu an sahadatina sabi rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhil karim wal azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa jihatan fil ilmi. Wa barakatuh rizki wa tauban qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ana ya Allah fi safaratil maut wa najat minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Najabannar wa sallallahu alal mursalin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah kepada Ustadz Muhammad Amin sebagai penutup doa kegiatan di pagi hari ini. Insyaallah semoga kegiatan di pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, ayah bunda. Walaupun kegiatan ini mungkin cukup singkat ya, masih banyak ganjalan-ganjalan, pertanyaan-pertanyaan, dan juga kepada Ibu Dewi mungkin juga banyak ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu yang ada pada kegiatan ini, ya mungkin nanti insya Allah lah kita akan agendakan kembali parenting class untuk ayah bunda untuk semuanya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator, pembicara kita Bu Dewi dan Bunda Akra, dan semua teman-teman yang bertugas di sini. Saya ucapkan jazakallah. Begitu juga kepada yayasan dan lembaga SMP IT Al-Hikmah. Kita tutup kegiatan pagi hari ini parenting class SMP IT Al-Hikmah dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kami tutup ya Bunda, mohon maaf. Jazakallah.